Ya. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan. Ya. Turunan, fungsi di suatu titik. Ya. Turunan atau derivatif. Ya. Nah, secara singkat ya dapat kita katakan bahwa turunan ya fungsi di suatu titik ya itu mengukur seberapa cepat ya, nilai fungsi itu berubah ya. Nah, ini ada kata kunci seberapa cepat. Turunan fungsi di suatu titik mengukur seberapa cepat nilai fungsi itu berubah ya di suatu saat di titik tersebut atau di suatu saat tertentu.
Nah, di sini kan ada kata kunci turunan fungsi di suatu titik, ya. Nah, ini ada kata kunci di suatu titik, ya. Itu mengukur seberapa cepatnya fungsi itu berubah di titik tersebut, ya, atau di suatu saat tertentu, ya, di satu saat tertentu. Nah, kalau dibuat lebih singkat lagi, ya, turunan ini, ya, itu sama dengan laju perubahan sesaat. Satu titik atau di satu saat, ya, itu adalah laju perubahan sesaat, ya. Ini kalau mau dibuat lebih singkat, ya, seperti itu kira-kira. Nah, laju perubahan sesaat ini, ya, itu perlu dibedakan, ya. Perlu dibedakan, ya, dengan laju perubahan rata-rata. Ya. Jadi sini ada dua kata kunci yang membedakan. Ya. Ada laju sesaat, ini ada laju perubahan rata-rata. Nah, ini yang saya garis bawahi ini itu adalah kata-kata kunci, ya, kata-kata kunci untuk kita memahami ini. Nah, sekarang sebelum kita ke laju perubahan sesaat, ya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan laju perubahan rata-rata. Ya, jadi sekarang yang mau dibahas itu adalah laju perubahan rata-rata. Ya. Nah, sebagai contoh begini, ya, anggaplah banyaknya penduduk, ya, suatu daerah pada saat X, ya, memenuhi hubungan, ya, misalnya saja Y sama dengan Fx, ya, misalnya sama dengan X pangkat 2, ya, ditambah 4X ditambah 1. Ya. Ya, anggaplah misalnya kalau tahun 2000, ya, misalnya saja, ya, tahun 2000 ini misalnya X-nya 0, ya. Kalau tahun 2001, ya, anggapnya X-nya 1. Ya. Kalau tahun 2002, kita anggap X-nya 2, ya, dan seterusnya. Ini, ya. Nah, sekarang berapa? Anggaplah ini satuannya juta, ya. Anggapnya satuannya juta. Nah, berapa jumlah penduduk? Berapa banyaknya penduduk di tahun 2000? Siapa yang bisa jawab? Ya. Di tahun Pak Astrid. Astrid, ya, silakan Astrid. 5 Berapa? juta, Pak. Berapa? 5 juta. 2 juta. Dapat dari mana? 5 juta. Oh, 5 juta. Ya, dapat dari mana? Kalau tahun 2000 itu X-nya berapa? X-nya 0. X-nya 0. Oke. Terus kemudian gimana? Berarti Y sama dengan Y sama dengan F0 sama dengan 0 kuadrat 0 kuadrat plus 4 dikali cos 0 ditambah 1. berapa? 5. 5. 0 pangkat 0 berapa? 0 pangkat 0 berapa? 0. 4 kali 0. 4 dikali 0 berapa? 0. 0. Terus? Salah, Pak. Tambah berapa? Lanjutkan. Lanjut. Berapa nih berikutnya? Tambah 1. 1. Oke, sama dengan berapa? 1 juta. Nah, ya. Jadi di tahun 2000,
ya, di apa namanya di daerah itu ada 1 juta penduduk, ya. Oke, tadi apa Astrid ya, Astrid. Oke. Astrid. Sebentar. Astrid. Mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, sama pertanyaan begini. Berapa banyaknya penduduk ya, di tahun 2001? Saya Pak izin menjawab Pak, Kusnul yakin Pak. Ya, Kusnul yakin, silakan. Berapa? 5 juta Pak. 5 5 juta. 5? Berapa? 4? Berapa? Kusnul? 6 juta Pak. Ya, dapat dari mana? Dapat dari mana? Angka-angkanya. Ya. Ya Pak, X-nya 1. Ya, terus? Terus itu X kuadratnya 1. 1 kuadrat. Ditambah? 1 kuadrat. Ya, ditambah berapa? 1 kali. Ditambah berapa? 4 kali 1 Pak. 4 kali 1. Terus? 4 kali. Ditambah 1. Tambah 1. Berapa? Berapa? 6 juta Pak. 6. Oke ya. 6. Ya, oke. Kusnul yakin. Kusnul mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, demikian juga seterusnya. Ya, kita bisa mencari banyaknya penduduk di tahun 2002, 2003, 2004 dan seterusnya ya, dengan cara yang sama. Ya, kita tinggal masukkan nilai x-nya ke sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam beberapa tahun tertentu. Ya, ya supaya cepat kita gunakan Excel ya. X kuadrat ditambah 4 dikali X. Kali X, kemudian ditambah 1. Nah, ini. Kalau dijadikan Excel ya supaya lebih cepat seperti itu. Nah, ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Jadi kita punya tabel seperti ini, ya. Nah, ini tabel yang kita punya. Ya, cara mendapatkan tabel ini caranya sama seperti ini. Ya, sudah dicontohkan tadi oleh 2 mahasiswa ya. X-nya 0 gimana, X-nya 1 bagaimana. Ya, tadi di tahun 2000 ada 1 juta penduduk. Di tahun 2001 ada 6 juta penduduk. Ya. Jadi kita punya tabel seperti ini. Ya, di sini fx-nya adalah banyaknya penduduk. Ya. Banyaknya kita punya tabel seperti ini. Ingat bahwa kita sekarang sedang membahas masalah ini, ya, laju perubahan rata-rata. Nah, jangan lupa ini rata-rata yang kita bahas. Ya. Nah, sekarang begini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya begini. Berapa, ya, laju perubahan rata-rata, ya, jumlah penduduk atau banyaknya penduduk antara tahun 2001 ya, dan tahun 2003 misalnya begitu. Nah, di tahun 2001 itu ada 6 juta penduduk. Ya. Di tahun 2003 ada 22 juta penduduk. Ya. Nah, berarti di sini ada dua saat ya. Ada saat pertama ya. Saat pertama itu tahun 2001 ya, X-nya 1. Ya. Kemudian juga ada saat kedua ya. Saat kedua adalah tahun 2003 ya. Berarti X-nya 3. Ya. Nah, ini ada 2 saat ya. Ada 2 saat di sini. Itu saat tahun 2001 dan saat tahun 2003 ya. Nah, di sini muncul apa? Ya. Muncul selisih
ya, selisih nilai X, ya, yaitu delta X. Ya, itu X2 dikurangi X1. Ya. Nah, berarti 3 dikurangi 1 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi dari tahun 2001 ke 2003 itu ada 2 tahun setengah waktunya. Ya, delta X sama dengan 2 tahun. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada 2 data mengenai jumlah penduduk. Ya. Di tahun 2001, ya, itu ada sebanyak berapa penduduk? Di tahun 2001. Ada 6 juta penduduk. Ya. Berarti ya satunya 6. Kemudian di tahun 2003, gimana? Di tahun 2003 ada 22 juta, ya, penduduk. Nah, sehingga di sini muncul selisih, ya, selisih banyaknya penduduk. Ya. Itu delta Y. Berapa? Y2 dikurangi Y1. Ya. Berapa dikurangi berapa? 22 dikurangi 6 juta. Ya. Itu sama dengan berapa? 16 juta. Ya. Jadi selama 2 tahun ini ada pertambahan penduduk sebanyak 16 juta jiwa. Ya. Nah, berapa laju perubahan rata-rata jumlah penduduk antara tahun 2001 dan 2003? Ya. Nah, itu adalah delta Y dibagi delta X. Ya. Delta Y dibagi delta X. Ya. Sama dengan delta Y-nya berapa? 16 juta kan? Delta X-nya berapa? 2 tahun. Ya, sama dengan 8 juta per tahun. Nah, inilah laju perubahan rata-rata. Ya. Inilah laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2001 dan tahun 2003, ya. Nah, jadi kita simpulkan, ya, laju perubahan rata-rata banyak penduduk ini antara sekian sampai sekian, ya. Ini adalah 8 juta per tahun. Simpulnya begitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Dari pertanyaan saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, dari yang lain? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Oke. Pak. Ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu ya. Itu menunjukkan keseriusan kalian di dalam belajar ya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Kita bisa saja mempertanyakan misalnya ya. Laju perubahan rata-rata banyak penduduk antara tahun misalnya saja ya 2003 ya dan 2007. Nah, yang sama ya. Di sini ada 2 saat ya. Saat pertama ya, itu tahun berapa? Saat pertama tahun 2003 ya. Berarti X-nya 3 kan? Saat kedua tahun 2007. X-nya 7. Jadi muncul delta X-nya berapa? 4, Pak. 4. Oke. Dari mana? 7 dikurangi 3. Kurang 3. Ya, tahun. Nah. Ya, kalian kalau mau dapat skor jangan lupa menyebutkan namanya dulu ya. Tadi saya bingung siapa duluan ya. Jadi kalian sebutkan dulu namanya ya. Nah, kemudian juga ada 2 ini, ada 2
dua data yang lain ya, yaitu data banyaknya penduduk ya. Di tahun 2003 ya, itu ada berapa penduduk? Ada 22 juta kan. 20 juta, Pak. Nah, kemudian di saat kedua ya, banyak penduduk berapa? Di tahun 2007 ada 78 juta. 78 juta. Nah, sehingga di sini muncul delta Y ya. Delta Y itu apa? Itu adalah perubahan jumlah penduduknya ya. Nah, itu 78 dikurangi 22. Berapa? 56. Gitu ya. Nah, baru kemudian delta Y dibagi delta X ya. Oke. Jadi delta Y-nya 56 juta ya. Delta X-nya 4. Jadi sama dengan 16 juta per tahun. Ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi kesimpulannya ya, laju perubahan rata-rata banyaknya penduduk antara tahun 2003 dan tahun 2007 adalah 16 juta per tahun. 14 juta, Pak. 14, Pak. 14. 14 juta. Betul ya 14. Betul, terima kasih koreksinya. 14 juta per tahun ya, betul, 14 juta per tahun. Ya, terima kasih koreksinya. Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mana yang lebih cepat bertambahnya? Adalah pada periode 2001-2003 atau periode 2003-2007? Yang lebih pesat bertambahnya periode mana? Dalam periode mana yang lebih pesat pertambahan penduduknya? Apakah yang tahun 2001 dengan 2003 atau 2003 ke 2007? 2003 dan 2007. 2003 ke 2000. Ya, ya. Ya, betul ya, 2003 ke 2007, 14 juta per tahun. Ya, setahunnya nambah 14 juta. Dan periode sebelumnya setahunnya nambah 8 juta. Ya. Nah, itu kita bicara mengenai laju perubahan rata-rata. Ya. Itu bicarakan. Jadi ada kata kunci rata-rata. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kita mengerjakannya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak, kalau saya. Oke. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Oke. Ya. cukup jelas. Oke. Cukup, Pak. Jadi jangan ragu bertanya ya kalau ada yang kurang paham, dilanjutkan lagi. Nah, ya. Tadi sudah dikatakan ya bahwa yang namanya turunan fungsi ya itu menyatakan laju perubahan sesaat ya, bukan rata-rata. Ya. Jadi yang kita bicarakan tadi ya itu belum sampai ke dalam konsep turunan ya, tapi menuju ke sana. Ya. Nah, sekarang untuk memahami mengenai apa perbedaan ya antara laju perubahan rata-rata ya, dengan laju perubahan sesaat ya, saya akan ambil contoh kasusnya di dalam suatu perjalanan ya, dalam suatu perjalanan ya kita berangkat ya dari kota A ke kota B ya. Anggaplah kita berangkatnya ya, jam 7 misalnya gitu ya. Nah, kemudian tiba di B di kota tujuan ya, jam 12 misalnya ya. Kemudian jarak tempuh dari A ke B itu misalnya 200 km.
Nah, situasi yang ini ya, itu ada kemiripan dengan kasus yang ini. Ada kemiripan ya. Di sini ada 2 saat ya, ada 2 saat, jam 7 dan jam 12. Ada saat pertama, ada saat kedua ya. Jadi di sini ada T1 ya. T1 yang 7 ya, misalnya begitu. Kemudian ada juga saat kedua, T2 12. Ya. Kemudian juga ada jarak tempuh ya. 1 ya. Ketika jam 7.00 ya. Di sini belum ada jarak tempuhnya, masih 0 km. Ya. Tapi setelah 5 jam kemudian, jam 12, jarak tempuhnya 200 km. Kita bisa melihat kemiripannya ya, antara yang ini perjalanan dengan jumlah penduduk ini ya. Jadi intinya ada 2 saat ya. Kemudian pada masing-masing saat itu ada suatu hal yang kita amati ya, satu nilai tertentu. Nah, di sini ada delta T. Ya. Delta T ya, itu 12 dikurangi 7. Satuannya apa? Jam. Ya. Itu 5 jam. Ya, 5 jam perjalanan. Nah, kemudian di sini ada apa? Delta S. Ya. Itu 200 dikurangi 0 km ya. 200 km. Kemudian bisa kita bagi ya, delta S dibagi delta T. Delta S dibagi delta T. Dengan apa dibagi apa? 200 Dibagi 50. Bagi 5. 5 jam. 5. Ya. Sama dengan 40 40 km. Nah, yang ini ya, ini adalah ya, laju rata-rata. Ya. Laju rata-rata. Jadi ini diibaratkan ya, yang ini nih. Laju perubahan rata-rata nih, yang ini nih. 8 juta per tahun ya. 100 juta per tahun itu ibaratnya ya, itu adalah laju rata-rata. Kalau kita bicaranya mengenai perjalanan ya. Nah, sekarang begini ya. Kalau begitu bagaimana dengan laju sesaat? Ya, ini kan laju rata-rata. Nah, ini laju sesaat. Ya. Nah, laju sesaat ini bisa tahu dari mana? Ya, ini tahunya dari odometer. Tahunya dari sini. Ya. Nah, coba saya punya pertanyaan begini. Ya. Tadi dihitung laju rata-rata 40 km per jam. Ya. Berangkat jam 7, tiba jam 12. Yang jadi pertanyaan begini, apakah selama 5 jam perjalanan ini laju mobil itu tetap bertahan di 40 km per jam atau berubah-ubah sepanjang perjalanannya? Selama 5 jam ini, nah berubah-ubah kan? Nah, berubah-ubah. Berubah-ubah, Pak. Ya. Sebagai contoh, misalnya jam 7 lebih 12 menit. Ya. Kita lihat speedometer. Nah, speedometer menunjukkan angka 70 km per jam. Kemudian jam 7 lewat 30 menit. Kita lihat speedometer, ya, ternyata 24 km per jam. Ya. Kemudian jam 8 pagi, ya, kita lihat speedometer 0. Berarti sedang berhenti saat itu. Ya. Kemudian jam 8 lebih 44, ya, lajunya 100 km per jam. Ya. Nah, yang ini, masing-masing ini, namanya adalah
laju sesaat namanya ini. Nah, ya. Jadi ini adalah laju kendaraan pada saat. Nah, pada saat ya, jam 7.12. Nah, yang ini adalah laju kendaraan pada saat jam 7.30. Ya. Nah, yang ini apa? Laju kendaraan pada saat jam 8.00 dan seterusnya. Ya. Nah, inilah laju sesaat. Ya. Nah, yaitu laju kendaraan pada jam tertentu. Berbeda dengan ini kan. Jadi kalau laju rata-rata itu dihitung ya. Dengan cara membagi jarak tempuhnya dibagi dengan lamanya perjalanan. Tapi kalau yang ini bukan dihitung. Ya. Ini bukan dihitung, tapi dengan kita melihat speedometer. Betul nggak? Ya. Nah, itulah jadi perbedaan antara laju rata-rata dengan laju sesaat ya, itu mirip ya dengan perbedaan di antara laju perubahan rata-rata dengan laju perubahan sesaat. Nah, nih ya. Tadi kan ada laju perubahan rata-rata, ada laju perubahan sesaat. Nah, itu mirip dengan perbedaan antara ya laju rata-rata kendaraan yang tadi 40 km per jam ya, dengan ya laju kendaraan pada jam-jam tertentu sebagaimana yang ditunjukkan oleh speedometer. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya ini kan ada perubahan banyaknya penduduk ya. Setiap detik, setiap saat ada penduduk yang lahir ya. Nah, sehingga untuk setiap waktu itu ya kecepatan pertumbuhan penduduknya nggak sama ya. Kecepatan pertumbuhan penduduknya nggak sama. Sama halnya seperti tadi kendaraan ya, berangkat jam 7 sampai jam 12 ya. Itu kan lajunya nggak sama ya. Laju kendaraan tidak sama dari jam 7 sampai jam 12 tadi. Nah, sama juga dengan banyaknya penduduk ya. Juga tidak sama kecepatan bertambahnya ya. Nah, itulah yang diukur dengan turunan ya. Nah, jadi turunan dari fx ya, fx-nya ini ya. Tadi kan fx-nya ini. Nah, ini ya. Nah, turunan dari ini ya itu adalah mengukur ya seberapa cepat penduduk itu bertambah ya pada saat-saat tertentu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya gimana ya? Kalau tadi di dalam kasus perjalanan kendaraan ya itu kan laju kendaraannya dilihatnya dari speedometer. Nah, kalau di dalam contoh ini ya bukan dari speedometer ya, tapi dengan menghitung turunannya. Ya, dengan menghitung turunannya. Nah, sama bagaimana cara menghitung turunan itu? Ya. Nah, sebagai contoh gini, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, tadi kan dikatakan, tadi kan yang ditanya gini nih, ya. Berapa laju perubahan tetap banyaknya penduduk tahun 2003 dan 2007 ya. Nah, misalnya gini, saya ganti soalnya. Saya ganti soalnya jadi gini nih. Ya. Ya. Ini soal mengenai turunan ya, soal tentang turunan. Nah, berapa laju perubahan banyaknya penduduk? Nah, rata-ratanya saya hapus. Karena di sini kita tidak bicara rata-rata. Ya. Nah, berapa laju perubahan banyaknya penduduk? Ya, pada saat tahun 2003. Nah, ini ya. Berarti menanyakan laju perubahan banyaknya penduduk pada saat tahun 2003, ibaratnya kita melihat speedometer ini. Berapa pada saat itu, ya. Jadi pada saat tahun 2003 ya, seberapa cepat
penduduk itu bertambah. Itu yang jadi pertanyaan di sini, ya. Nah, kita bisa mengikuti ya alur seperti ini, ya, seperti ini tadi dengan sedikit perubahan. Ya, kita bisa ikuti yang ini, alur ini, ya. Nah, kalau tahun 2003 itu X-nya berapa? X-nya 3 kan? Ya. Nah, berarti di sini ya. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Semuanya saya hapus ini. Ini pola pengerjaannya mirip seperti ini, ya. Nah, ini saya hapus. Ya. Nah, saat pertama itu 3, ya. Itu saat yang pertama. Ya. Nah, saat keduanya bagaimana? Ya. Di sini kan hanya ada 1 saat saja. Ya. Nah, di sini X2-nya itu adalah ya 3 ditambah sedikit. Nah, nanti ini saya jelaskan apa maksudnya 3 ditambah sedikit. Ya. Nah, 3 ditambah delta X. Ya. Nah, di mana delta X ini ya dengan ya, delta X ini ya, itu nilainya kecil. Ya. Itu mendekati 0. Tetapi X ini tidak sama dengan 0. Nah, barangkali kalian jadi ingat mengenai limit yang kemarin. Ya. Memang ada hubungannya. Ya. Nah, ini. Tetapi X-nya tidak boleh 0. Ya. Hanya boleh dekat saja. Ya. Jadi di sini saat pertamanya adalah 3. Ya. Saat pertamanya 3. Nah, saat keduanya adalah ya, 3 ditambah sedikit. Ya. Ya, berarti X2-nya ini di sekitar 3. Ya, di sekitar 3 namun tidak persis 3. Ya. Nah, itu untuk X2-nya, 3 tambah delta X. Ya. Nah, Y1-nya berapa? Y1-nya. Y1 itu adalah pada saat tahun 2003. Ya, berapa? Ini kan 22 juta. Ya. Nah, dapat dari mana? Ya, ikuti disubstitusikan ke dalam persamaannya. Ya. Persamaan yang tadi kan ini nih. Ini nih, ini kan persamaannya nih. Ya. Dari sini. Nah, Y1-nya adalah tiga pangkat 2 tambah 4 kali 3 ditambah 1. Ya, yaitu 9 ditambah 12 ditambah 1. Sama dengan 22 juta. Kan? Sesuai dengan tabel tadi kan 22 juta.